Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu nggih, Bu. Selamat sore, Bu Komang. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sekarang sehat, Ji. Ya. Jadi besok kita masuk ke kelas ya? Iya. Di kelas napi? Kelas 10C. 10C. Untuk materinya besok masuk ke materi napi, Bu? Besok kita materinya ke materi anekdot lawakan tunggal. Anekdot lawakan tunggal nih kayak gininya. Ya. Seru berarti ya lawak ya. Cerita lawak. Kalau tujuan pembelajarannya untuk besok kan apa? Tujuannya biar siswa paham untuk mengaplikasikan atau bisa mengekspresikan ketika dia bisa melawak sendiri di depan halayak umum. Berarti mengekspresikan teks anekdot ini di dalam percakapan dengan orang lain. Iya. Ekspresikan ya. Ekspresikan. Tantangannya biasanya napi dalam materi ini kira-kira berat. Oh ya, tantangannya mungkin ke anak-anak belum terbiasa aja untuk melawak sendiri gitu aja sih sebenarnya. Karena kan belum tentu juga kita kalau ngelawak yang lain mau tertawa gitu. Ya. Mungkin itu saja sih tantangannya. Temannya. Nah, untuk area pengembangan dalam pembelajaran besok, kalau Ibu Komang fokusnya inginnya kita besok melihat di area napi apa di strateginya, apa di medianya, atau hal-hal lain di penilaiannya misalnya. Mungkin kita besok akan lihat di pengembangan medianya aja. Penggunaan media ya. Besok ya kita fokus kepada penggunaan media. Ampun gini Bu, sempat menyiapkan media apa rencananya yang besok digunakan? Oh, kita pakai ini aja sih sebenarnya, cukup pakai PowerPoint kan? PowerPoint, dan kita akan nanti aplikasikan di YouTube juga ada nanti. Contohnya untuk melawak sendiri gitu. Berarti Ibu sudah siapkan PowerPoint dan video YouTube ya? Iya. Kayak gini nih Bu, stand up comedy ya model itu? Iya, model gitu. Lawakan tunggal kayak itulah stand up comedy. Ada strategi-strategi khusus yang Ibu sudah siapkan? Strategi khususnya apa ya? Soalnya tadi kan tantangannya membuat anak itu mentalnya mau berbicara. Kira-kira untuk tantangan itu ada Ibu yang memikirkan gimana caranya besok nih di kelas? Gitu. Strategi khususnya sih sempat terpikir gini caranya untuk biar dia mampu ke depan, karena saya lihat kemarin suruh ke depan aja anak-anak masih grogi, masih malu untuk berbicara di depan umum. Kemungkinan dengan cara ini, dengan mengaplikasikan metode yang saya akan kasih, kemungkinan dia akan bisa belajar untuk berbicara di depan umum aja. Jadi besok kita masuknya dari menaikkan kepercayaan dirinya ke depan ya. Iya. Oke. Naikkan kepercayaan diri. Ke depan kelas ya. Ada strategi lain? Atau mungkin itu kita fokuskan besok, lihat ya. Ya, percaya dirinya. Yang penting anak-anak pede dulu ke depan. Pede dulu ke depan, walaupun belum tentu temennya akan tertawa melihat komediannya dia atau gimana gitu, nggak tahu juga besoknya. Ya. Mungkin itu saja sih untuk percakapan kita di pra observasi ini. Besok jam berapa Bu di kelas 10C? Jam 5.06. Jam 5.06. Ya, 5 dan 6. Yang izin besok ikut ke kelas Bu ya. Iya. Mengobservasi aja, nggak ada kegiatan lain. Dan cuma duduk aja di belakang Ibu melakukan ini dah pembelajaran sesuai perencanaan yang biasa. Oke. Ya itu saja untuk di praobservasi hari ini. Suksemo niki agalah nyane. Besok kita ketemu di kelas jam 5.06. Setelah di kelas baru kita ngobrol lagi gimana nanti ini kedepannya. Ya. Kita sepakati artinya besok teks anekdot dengan tujuan anak-anak bisa mengekspresikan teks anekdot di depan temannya.
Kemudian pengembangan kita besok fokuskan pada penggunaan media PowerPoint dan video YouTube yang sudah Ibu siapkan, sambil dengan strategi mencoba untuk di awal menaikkan kepercayaan diri pada anak-anak. Ya, oke, niki kita tanda tangan dulu Ibu di sini. Tanda tangan mantan ya. Semua. Sampai bertemu besok di kelas. Oke. Semua Bu Aman. Ya. Saya akan membahas tentang bab 2, yaitu mengungkapkan kritik dengan senyuman. Ya. Ada yang pernah tahu tentang kritik? Saya sudah bilang tadi, kalian pernah baca atau nonton televisi atau YouTube ya, teks itu. Kiki. Selamat sama TV. Assalamualaikum dong, Kompas TV. Aduh ya Allah, saya senang banget bisa hadir di sini bertemu dengan orang-orang hebat. Bu Rosi, saya ngefans banget sama Bu Rosi. Dari kecil saya nonton Bu Rosi di TV waktu balapan motor. Bener nggak sih? Bener kan? Kenapa? Bisa apa? Nggak bisa apa kalau udah di depan? Oke, public speaking pertama ya, biar kalian intinya berani aja dulu ngomong di depan. Tak usah deh biar bagus, nah nggak apa. Jelek belum tentu juga jelek, bagus juga. Apa? Tergantung kalian bawanya ya. Belajar ngomong di depan jadi. Ya enggak. Itulah kakinya. Kemarin saya kasih contoh untuk perkenalan diri aja, kalian kenapa? Ayo. Ada yang gemeteran kan? Sampai kakinya gini-gini nggak diam, nama saya, masa gini kakinya? Sudah bisa, sudah. Kita akan bahas yang pertama dulu. Ada kata orientasi. Itu udah tulis ya? Kenapa orang malas selalu disalahkan padahal dia tidak ngapa-ngapain? Ya, Rahajang Semeng, Bu Mang. Rahajang Semeng Mali, Ji. Gimana, sehat hari ini? Setunggara sehat. Ya, seperti janji kemarin diskusi kita, mungkin kita ketemu ngobrolin hasil observasi waktu Tiang masuk ke kelas. Oke. Jadi kan Tiang pun masuk ke kelasnya Bu Mang hari Kamis ya, Kamis di kelas 10C dengan materi teks anekdot. Ya. Nah, dari pembelajaran Nike yang hari Kamis itu seperti napi sih yang Bu Mang rasakan dalam pembelajaran itu, apakah sudah sesuai rencana atau ada hal-hal lain yang mungkin Bu Mang rasakan? Ya. Begini Ji, kemarin Tiang kan mengajar teks anekdot di 10C. Yang rasakan di sana sepertinya anak-anak belum paham betul dengan materi yang saya ajarkan, karena di materi tersebut cukup dibilang menguras pikiran untuk ngomong, terus untuk berani tampil ke depan itu sangat, ya saya rasa mungkin masih agak belum mampu juga sih membuat anak-anak untuk sanggup berbicara di depan. Yang paling kelihatan itu menurut Bu Mang belum mampunya anak-anak seperti apa? Ya, seperti ini, seperti dia ingin menyampaikan topik apa sih yang akan saya tampilkan di saat saya disuruh ke depan. Mungkin seperti itu bayangan saya ke siswa ya. Karena untuk membuat orang untuk bisa tertawa dalam materi tersebut kan ada lawakan di sana. Sepertinya kalau lawakan itu kan harus ada humornya lah sedikit gitu. Walaupun dibilang sedikit humornya, cuman
kalau sudah disuruh ke depan agak grogi ada gitu, bisanya otaknya mungkin udah kaku langsung, kaku langsung ngeblank. Nah, gimana mau tertawa nanti temennya, pasti seperti itu sih yang saya rasakan. Ya. Nah, terkait dengan permasalahan itu, kira-kira dari Bu Mang sendiri, dari pengalaman ngajar di materi-materi sebelumnya, apakah masalah itu juga muncul? Misalnya anak itu memang agak cemas, dia takut ngomong ke depan, itu apa dari materi sebelumnya muncul atau di materi ini saja? Oh iya, kemarin kita di laporan observasi juga seperti itu, kita ada presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil observasi yang dilakukan oleh siswa. Di sana juga kebanyakan siswa belum siap dan belum mampu berani untuk tampil, berani tampil ke depan, ngomong di depan teman-temannya gitu. Ya. Nah, dari dua pembelajaran itu, teks observasi dan laporan observasi dan anekdot ini, kira-kira yang terpikirkan dari Bu Mang, apa sih yang bisa dilakukan untuk tantangan ini, membuat anak-anak yang agak sulit untuk ngomong ini menjadi mulai tertantang? Gitu. Dari kedua materi ya, tantangannya ditampil ke depan aja sih sebenarnya. Kebanyakan yang di sana. Nah, di sana nanti saya mulai berpikir nih, oh kelemahan anak-anak belum berani tampil saja sih, cuman dia sudah bisa menggali yang saya tugaskan untuk bicara di depan, cuman belum kayaknya belum kesiapan untuk ke depan aja sih. Nah, ini berarti tantangan kita jadi guru ya, mendorong untuk keberanian tampil di depan ya. Mendorong berani tampil. Apa ya kira-kira yang bisa dilakukan untuk ini? Mungkin dengan cara kita sering latihan belajar ngomong di depan aja sih. Perbanyak ya, perbanyak kesempatan, kesempatan anak-anak untuk saya sering ajarkan juga ke kelas-kelas yang lain juga seperti Nike, biar mampu aja sih, apa sih yang diceritakan di depan boleh aja, yang penting kalian mampu untuk berkomunikasi dan berbicara di depan gitu. Berarti jangan dulu berpikir kualitas, tapi yang penting berani tampil dulu ya. Iya. Itulah yang utama aja. Berani tampil aja dulu. Ya, berani tampil. Ada terpikir hal-hal lain mungkin Bu Mang selain mendorong secara motivasi anak-anak untuk berani tampil, apalagi kira-kira yang sering saya pesan ke anak-anak untuk gimana ya, kalau pagi itu sebelum kalian berangkat sekolah ya minimal belajar ngomong di cermin aja lah dulu. Ya halo, kayak itu motivasi yang ya paling awal dilakukan sebelum berangkat sekolah gitu. Mungkin dengan itu dia agak terbiasa ngomongnya nanti. Berarti sudah ketemu ya, terkait dengan keberanian atau kepercayaan diri anak-anak tampil itu didorong dengan motivasinya, dan juga memperbanyak ruang-ruang untuk mereka tampil. Guru lebih sering meminta anak itu untuk tampil ke depan dan melatihnya di rumah, ngobrol dengan cermin. Bagus nih idenya Bu Mang. Ya, kalau penggunaan media, karena kemarin kan waktu pas pra observasi, Bu Mang juga berencana dalam pengembangannya fokusnya adalah penggunaan media. Seperti apa refleksi penggunaan media di pembelajaran kemarin, Bu Mang? Oh ya, refleksinya kemarin kita sempat sih nanya ke siswa juga untuk videonya gimana. Videonya Kiki ya, waktu itu ngerosting ya. Putri ya, yang khusus kita tampilkan ke depan. Saya langsung tanya ke siswa, apakah sudah bisa melihat contoh-contoh yang kayak seperti Kiki nih. Tidak harus sih sebenarnya kalian seperti Kiki gitu. Yang penting intinya kalian mau belajar untuk ngomong ke depan dan bisa sih materinya ke arah lawaknya gitu. Yang sedikit ada humor, tidak terlalu harus banyak sih.
Berarti menurut Bu Mang ini sudah ini ampun efektif media yang digunakan Niki. Ya, menurut saya sudah sih. Ada kendala kemarin dari penggunaan media ini, entah teknisnya misalnya atau menggabungkan media Niki dengan materinya ada kendala? Oh ya, karena ada videonya itu ya. Kemarin yang sempat sih sebelum mau akan menayangkan PPT itu, yang sempat di ruang guru nanya-nanya ke teman rekan sejawat ya, untuk gimana sih caranya biar bisa kita menyelipkan antara materi dengan video yang akan ditampilkan di suatu PPT di kelas kan. Yang menanyakan ke sarang guru yang udah berpengalaman juga, Ji. Ya, berarti sudah diantisipasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk rencana ke depan nih memang terkait dengan dua hal ini, baik itu mendorong motivasi ngomongnya anak-anak, kepercayaan dirinya itu, dan penggunaan media. Tadi kan sudah ada beberapa hal yang memang rencanakan. Nah, dari segi ini memasukkan itu dalam pembelajaran ke depan seperti apa rencananya? Videonya itu, Ji, ya? Ya, di media misalnya, dan juga tadi memberi ruang sebanyak-banyaknya untuk anak-anak berbicara. Oh gitu. Rencana ke depan saya sih untuk siswa, saya akan lebih banyak lagi menggunakan media ini, Ji. Karena ketika anak-anak bisa melihat secara langsung materi apa yang disampaikan oleh gurunya dengan menonton, kita tidak harus dengan mencatat terus, dengan dikasih selingan untuk menonton, mungkin otaknya mulai berkembang nih, oh materi ini ternyata videonya seperti ini, kayak kebayang mungkin dia seperti Nike aja ya. Pertama yang punya ini ya, kecerdasannya di audio visual, lebih langsung dia bisa. Oke. Kalau untuk memperbanyak ruang-ruang berbicara di materi berikutnya, materi NAPI yang gini? Habis kita materi anekdot ini, kita ke hikayat sih. Hikayat. Bercerita berarti. Bercerita ya, nanti di sana berarti ada cerpen, nanti di sana banyak dia. Berarti yang kemungkinan nanti akan tampil ke depan lagi untuk membawakan dongeng kayak gitu. Oke, berarti pas, berarti nanti semakin banyaklah ruang anak-anak untuk mencoba di depan teman-temannya ya. Ngomong di depan ya. Kalau dari daya dukung nih Bu Mang, misalnya daya dukung yang diperlukan Bu Mang dari pihak sekolah, dari teman-teman, apa saja kira-kira? Oh, dari daya dukung dari pihak sekolah sih yang rasa sudah mendukung Nike, karena sudah baik dari sarana sudah saya diberikan seperti LCD, cover roll, sudah lengkap sih semuanya, sampai salon speaker yang kecil itu udah ada juga. Ya kita manfaatkan seperti Nike, dan untuk yang di guru juga sangat mendukung ya, gimana kalau saya menghadapi ini, teman juga mau merespon, oh begini caranya, begini, siap membantu teman-teman di sini. Dukungan dari teman-teman sudah aman ya. Ya. Ya, kapan waktu tercepat ini rencana Bu Mang mulai menerapkan lagi media video dan mendorong anak-anak untuk berani tampil? Kita habis niki kan libur galungan Ji ya, 2 mingguan. Habis niki kita akan langsung. Berarti di minggu pertama Oktober ya? Ya. Minggu pertama Oktober. Ya. Diterapkan. Oke. Nah berarti ini karena Bu Ma akan berfokus ke media kan, tentunya nanti juga diperlukan pengembangan diri di bidang media. Kemarin dengan Undiksa sampun ini Gama, apa ya materinya kemarin, Gama. Sudah sempat dicoba-coba pembuatannya? Oh iya, kemarin ikutan workshop Gama niku sangat membantu sekali Ji. Karena kita tidak perlu sulit-sulit lagi untuk membuat sejenis PPT ya, kita tinggal ketik aja sudah dikasih seabrek itu. PPT-nya keren sekali nih ke workshop kemarin ya, sangat membantu sih. Berarti ini kira-kira dapat digunakan juga ya untuk persiapan ke depan. Iya, sangat.
pemanfaatan gamma. Membantu nih ya. Nah, kalau dari Tiang, ini aja catatannya selain dari yang tadi Bu Mang sampaikan untuk memberi ruang lebih banyak ke anak-anak untuk berbicara itu, mungkin perlu kita memperkaya apresiasi, meningkatkan apresiasi terhadap siswa yang sudah berani. Jadi kan Bu Mang udah bagus nih memberi ruang, ayo anak-anak ngomong. Nah, untuk anak-anak yang sudah mau ngomong itu mungkin perlu di situ diberikan apresiasinya. Ngajak teman-teman yang lain tepuk tangan dulu dibiasakan. Setiap selesai temannya ngomong, ayo anak-anak kasih tepuk tangan untuk sini. Jadi inline dengan menumbuhkan kepercayaan dirinya. Ketika dia masih ragu, aduh bani sih nggak bani sih. Kemudian dia memutuskan untuk berani, terlepas tadi kualitasnya bagus atau tidak, tepuk tangan, ajak teman-temannya semua. Itu salah satunya. Kemarin agak minim gini, mungkin karena ngejar materinya, jadi sering kelewatan. Terus ini antisipasi nih pengalaman yang ketika anak-anak sudah mulai mau berkomentar, tetapi komentarnya tidak sesuai yang kita harapkan. Kayak kemarin itu kan ada yang jawab, bikin pertanyaan yang tidak harus dijawab itu. Pertanyaan. Kenapa anak malas? Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, seni mengarahkan itu kan itu tidak sesuai dengan materinya sebenarnya. Dia udah melihat pasti Bu Mang nih kewah nih melihat kewah menyalahkan salah. Nah, itu yang mungkin nanti gimana caranya gali dulu gimana sih maksudnya, di mana maksudnya, coba kaitkan dengan materi supaya dia nggak kapok juga ngomong nanti dia udah mau angkat tangan dah bagus kan gitu. Diapresiasi dulu kalau dia masih belum sesuai dengan materinya, giring dia supaya dia yang menemukan salah yang tadi saya sampaikan. Itu aja sih di ini. Kalau penggunaan media yang lihat sudah posisinya udah pas, artinya kapan media itu digunakan juga sudah bagus. Dari Tiang seperti nikah hasil observasinya Bu Mang. Jadi nanti mungkin lebih tadi karena di awal Bu Mang menyampaikan anak-anak masih kaku saat menggali ide itu, mungkin perlu diterapkan ice breaking, ngajak nyanyi kayak di awal, ngajak bermain. Kemarin udah ada ya di awal ice breakingnya ya? Belum ya. Tapi mungkin karena apa ya, kejar-kejaran sih. Sebenarnya saya selalu menampilkan ice breaking. Tinggal diperkuat. Dari Tiang seperti nikah, dari Bu Mang ada yang ingin disampaikan lagi? Kendala-kendalanya ada lagi? Mungkin ya seperti yang dibilang Haji tadi ya, masukan untuk apresiasi nikah ya saya mengakui kemarin sempat lupa juga sih untuk mengapresiasi siswa ketika dia mampu untuk ngomong sendiri, mengangkat tangan dengan raise hand atau mampu ke depan ya. Kadang anaknya yang aktif gitu. Kadang mau dia langsung good job, sampai saya bong apa ini? Sampai saya yang gitu. Sebenarnya saya harus lebih kreatif lagi mengapresiasi ke anak-anak biar dia tumbuh semangat untuk belajar dan tidak monoton harus bengong melulu dengerin gurunya ngomong kayak gitu aja sih sebenarnya. Bagus, itu beberapa kelas sudah terbiasa dia. Setiap temennya ngomong itu selesainya itu pasti beri salut gitu, udah ada temennya. Gitu. Udah beberapa kelas dia udah budaya seperti itu. Yang belum itu mungkin kita ya sebagai guru yang membiasakan mereka. Bagus masukannya Ji. Nanti yang akan lebih lagi dah menggali-gali potensi anak dengan memberikan apresiasi ya. Nah, untuk aktivitas pengembangan berarti Bu Mang tetap berfokusnya pada penggunaan media. Kemarin kan sudah dilakukan dengan Undiksa. Nanti banyak penggunaan media nih bisa diterapkan melalui misalnya cari di YouTube di mana penggunaan media ini Padlet dan sebagainya nih bisa dicari-cari di YouTube. Kita sepakati dulu untuk pengembangan aktivitasnya memang berfokus pada pengembangan di media, penggunaan media di dalam kelas. Media IT terutamanya yang pikir nih ke mantan. Terima kasih Ampura sudah mengganggu waktunya Bu Mang. Sama-sama Ji. Ke aktivitas. Semua Bu Mang ya. Wali Ji ya.